hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban sama yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arinallaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Faqalu arinallaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Tsumma attakhadhul 'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik. Tsumma attakhadhul 'ijla min ba'di ma Musa sultanan mubina. Wa ataina Musa sultanan mubina. Wa rafa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim. Sujada wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa minhum
kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mengawiyani sarang jadi 2. Yas'aluka meminta kepadamu ahlul kitab, ahli kitab Yahudi dan Kristen atau Nasrani, ang tunazzila, kamu harus menurunkan alaihim kepada mereka kitaban, kitab minas sama, dari langit. Ini disinggung juga oleh Allah dalam surat Al-Isra. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban minas sama naqra'uh. Kalau betul kamu nabi sok atau cenah naik ke langit, tapi cenah kami enggak akan percaya, sehingga kamu naiknya kelihatan, turunnya kelihatan bahwa kitab dari langit. Nah, itu adalah permintaan dari orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Kristen. Dan tentu ini kebodohan atau ngabodoh-bodoh maneh. Mereka sendiri tahu bagaimana wahyu ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Bukan turun kitab, disebut wahyu itu kalamullah.
wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa ayyakuna wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya biidni ma yasha. Dari dulu juga enggak ada nabi yang langsung kitabna turun ti langit. Tapi nabi itu menerima wahyu. Wahyu itu firman Allah, mendapatkan firman-firman, perkataan-perkataan Allah langsung ke dalam hatinya, atau dibawa oleh malaikat, atau Allah turun di balik hijab kayak ke Nabi Musa. Tiba lagi langsung turun di langit. Dek nipu teman. Nipu ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dek nipu ka kaum muslimin. Samarukna katipu padahal marane anu katipu. Ini yang kemarin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Samarukna nabi dan umat Islam bodoh padahal marane anu berleguk. Permintaan ini juga sama ya, disampaikan oleh orang-orang Arab Quraisy baheula. Bal yuridu kullum ri'im minhum ayyuta suhufam munasyarah. Kalau memang betul kamu nabi, dapat kitab yang disebarkan, kenapa aku juga enggak dapat? Harusnya aku juga dapat. Logikanya logika manusia yang bodoh. Faqad salu Musa, sungguh dulu mereka pernah meminta ke Nabi Musa, akbaru min dzalik, lebih besar dari itu, minta lebih dari itu. Faqalu, mereka berkata, arina, perlihatkan kepada kami Allah jahrotan. Jahrotan teh jahar, jelas bungkeulekan. Fa'khadhatuhum, maka menyambar mereka as-sa'iqatu, kilat, bidzulmihim, akibat kedzaliman mereka. Disambar petir teh sampai mati ini, sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah. Dan ini mereka minta begini teh sesudah dibawa ke Tursina, mana cenah kamu dapat wahyu dari mana? Di sana. Ayu atuh cenah, ayu. Dibawa 70 orang. Udah gitu mereka minta Allah memberitakan mereka untuk taat, mereka enggak mau ya. Lalu kemudian diangkat tuh gunung Tursina. Ketika mau ditindihkan mah kakara sararieun. Tapi baru begitu mereka lalu minta, mana cenah Allah teh? Padahal kan sudah terlihat buktinya itu gunung Sinai ya, salah satu gunung di Sinai diangkat di atas kepala mereka, masih kene minta. Mana cenah Allah teh atuh bungkeulekan nya tong gunung Nawai diangkat. Maka kemudian mereka disambar petir sampai mati. Kemudian summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah masih sayang kepada Bani Israel dan Allah menghidupkan mereka kembali sesudah mati. Jadi mereka sudah mati, dihidupkan kembali. Tsumma takhudul ijla, kemudian mereka menjadikan al-ijla, patung anak sapi, min ba'di ma, sesudah ja'atuhum, datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, mujizat-mujizat yang nyata. Padahal jelas selama di Mesir itu mujizat Nabi Musa itu ada 9 ya. Mulai dari tongkat jadi ular, kemudian tongkat membelah lautan, tongkat dipukul ke batu mancar air ya, kemudian tangan Nabi Musa bersinar naopat. Terus kemudian arsalna alaihim tufan wal jarad wal kummal wad dafadi waddam.
Ini 5 musibah berturut-turut buat bangsa Firaun ketika di Mesir, dan itu bukti mujizat Nabi Musa yang nyata. Topan, wah angin lain puting beliung deui mah tornado. Mereka minta ke Nabi Musa doa, la in kasyafta 'anna rijza lanu'minanna lak. Kalau kamu menghilangkan musibah ini kami akan beriman. Falamma kasyafna 'anhumul adzab idahum yankuthun. Geus leungit siksa ngawadul deui we ya. Melanggar janji lagi. Kirim deui ku Allah teh jarod itu simet ya, belalang. Wah, musibah belalang di mana-mana. Udah al-jarod, kemudian al-kumal, kutu. Wah, musibah kutu kebayang. Kemudian minta dihilangkan, udah dihilangkan. Bantangur deui dikirim musibah wadofadi' bangkong ya, katak. Wah, di mana kebayangnya rujit maloba bangkong. Terakhir wadam, demam berdarah. Tapi dah terariman we. Udah dikirim bukti-bukti yang jelas. Udah gitu kemudian menyeberang lautan merah. Lihat orang-orang punya berhala, minta ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Cek Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, siapa berlegog cenah gitu saking kasal. Udah gitu Nabi Musa berangkat ke gunung di Sinai buat menerima wahyu. Tadi dicarikan ku Nabi Musa, iya si Samiri ya, pura-pura dapat wahyu dari Allah ya. Kata hariku Bani Israel, Allah menyuruh kita membuat patung dari anak sapi. Wah, nyieun patung anak sapi, padahal udah jelas sebelumnya. Fa'afauna dzalik, masih dihampura kami mengampuni mereka dari hal itu. Karena Nabi Musa sendiri yang berdoa, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, kalau kamu mau membinasakan mereka, udah aja dari dulu sejak di Mesir seneng binasakeun Bani Israil. Apakah kamu akan menyiksa kami akibat perbuatan tolol ya sebagian dari kami? Ini adalah fitnah, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Dihampura deui ku Gusti Allah teh karena Nabi Musa yang memohon saking sayang ke Bani Israilnya atau kabayang oleh kita udah berjuang bareng di Mesir sampai menumbangkan Firaun ya. Berarti rasa kebersamaannya tinggi, sayang Nabi Musa ke Bani Israil. Najan tidinya balantangor wae, nyanyaah wae. Meski nanti di akhirnya Nabi Musa kemudian habis kesabaran yang sudah kita bahas kemarin di kajian Sahih Muslim. Sampai-sampai Nabi Musa nggak usah cenah sesatkeun Bani Israil teh di padang pasir. Disesatkan karena nggak mau masuk ke berjihad ke Baitul Maqdis, ke masjid, ke Al-Quds Yerusalem. Tapi Nabi Musa meminta agar beliau diwafatkan dan dikuburkan dekat tanah suci. Itu tadi masa akhir kehidupan Nabi Musa geus jangar geus sesatkeun kabeh. Tersesat Bani Israil di padang pasir, dan sampai hari ini Bani Israil itu diaspora. Meskipun mereka sekarang punya negara Israel, tapi seluruh dunia mengutuk kecuali Amerika jeung Inggris ya, karena kepentingan bisnis. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami sudah memberikan ke Nabi Musa, sultan itu kekuatan ya, kekuasaan, maksudnya Torah. Kitab Torah itu ibarat sultan, kuat, mubina dan nyata. Wa rafa'na, dan kami angkat fauqahum di atas mereka at-tur
gunung bimitsaqihim untuk mengikat perjanjian mereka, karena mereka banyak membangkang dititah taat embung ku Allah tadi angkat salah satu gunung di Sinai ini kakara sieun. Wa qulna dan kami katakan lahum kepada mereka udkhulu masuklah albab ke pintu gerbang perbatasan negeri Palestina sujadan dalam keadaan sujud, maksudnya dalam keadaan tunduk kemudian sujud syukur. Wa qulna dan kami katakan lahum kepada mereka la ta'du fis sabt, jangan melanggar aturan hari Sabtu. Hari Sabtu nggak boleh dagang, nggak boleh berlayar, harus ibadah Sabtuan jika kita Jumatan. Cuma kita mah nggak boleh dagangnya ketika dikumandangkan azan. Kalau orang Yahudi mah dari pagi sampai maghrib nggak boleh. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang berat. Ini semua adalah perjanjian yang berat. Tapi ya dasar Yahudi, fabima naqdihim, maka disebabkan mereka memutuskan mitsaqahum perjanjian mereka. Dikasih perjanjian oleh Allah, perjanjian lama teu dicokot. Ya. Dikasih kitab perjanjian teh, kitab-kitab Allah, Torah dikasih Torah teu dicokot, teu dibaca-baca acan. Fatola alaihimul amad faqasat qulubuhum, malah jaga jarak, akibatnya hati mereka keras. Wa kufrim bi ayatillah, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq, mereka malah membunuh para nabi tanpa hak. Ini untuk sesudah Nabi Musa Nabi Harun. Jadi sudah Nabi Musa Nabi Harun wafat teh lain sedih hitunya berbalik pikir ngadon beuki edan ya, beuki gelo. Nabi-nabi yang diutus banyak yang dibunuh. Ini menunjukkan bahwa nabi juga ada kemungkinan dibunuh. Nyalamun aya pejuang Islam dibunuh teh jangan nganaha-naha. Kenapa cenah pejuang Islam enggak diselamatkan oleh Allah? Kan mati syahid juga itu selamat. Wa qaulihim, dan perkataan mereka qulubuna, hati kami gulfun. Gulfun itu sudah penuh. Maksudnya mereka berkata kami enggak perlu ilmu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus pinuh yang cukup Torah oge cenah gitu. Bal justru Allahu alaiha, Allah mengunci mati atas hati mereka bi kufrihim, akibat kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Sedikitnya apa? Ya mereka kan beriman ke hari akhirnya, beriman nanti ada siksa kubur, beriman ke Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Orang Yahudi Kristen mah untuk kosong teh imannya. Beda jeung orang Hindu, orang Buddha moal percaya ke Nabi Ibrahim, percaya ke Nabi Nuh, moal percaya ke Nabi Musa. Kalau orang Yahudi, orang Kristen percaya ya Nabi Musa, percaya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi sangat sedikit akibatnya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan berarti memuji orang Yahudi sebagai beriman, justru menghina orang Yahudi sebagai orang kafir. Orang kalau ada iman tapi sedikit dan gak sempurna sampai Nabi Muhammad SAW, tetap hukumnya kafir. Ya. Jadi kita jangan terlalu simpati kepada orang-orang kafir yang simpati kepada kita.
ngilu anu ka urang, yang ngilu ngadukung. Itu tidak jadi jaminan bahwa mereka beriman. Da cenah bager si engko si enci si batak, ya tetap keimanan yang sedikit itu tidak menyebabkan mereka beriman, karena tidak sempurna sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, maksud fala yu'minuna illa qalila, ada yang beriman cuma sedikit. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 160 ya. Allah itu selalu konsisten setiap menyebut orang-orang kafir, tidak ditutup peluang semuanya kafir, pasti ada di sebagiannya adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini merupakan peringatan buat kita. Jangan sampai kita seperti Bani Israel, dikunci mati hatinya, kafir teu nambah iman. Karena apa? Karena sudah diberikan peringatan teu nambah sieun gitu. Sudah berapa kali dalam hidup kita orang ngerasakeun gempa? Aya 10 kali leuwihnya, tambah sieun teu gitu. Kalau mau tambah sieun naon bedana ini Bani Israel tadi dek ditindikeun gunung sieun, geus leungit poho deui. Diingetan gitu sieun, dibere musibah bangkong sieun, getih sieun, geus sieunna saharitaeun. Leungit gempa geus jauh-jauh deui, darangnutan deui, pesta deui. Di Pangandarannya dulu tsunami, wah loba nu maotna ge. Ya gempanya tsunami. Ayeuna saroleh di Pangandaran aduh kateuing atuh. Dan jangan kan yang jauh, kita saja yang dekat-dekat. Ada sakit, bukan gempa unggulnya rugi, difitnah dan sebagainya. Apakah itu membuka hati kita, atau wa cenah qulubuna gulf, hati saya mah sudah cukup, geus oleh cenah ku ngaji subuh di atau bagi cukup rarasaan ka surga, padahal hatinya keras. Non hati keras teh kan cirina sederhana, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kita merasakan getaran tidak ketika disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, mun dibacakeun ayat-ayat Allah tambah keimanan teu. Lamun teu tak berarti tadi kunci mati, karena sudah banyak peringatan kitanya susah berpikir, tidak mampu merenung. Jadi kitu teu naik-naik. Fala yu'minuna illa qalila. Naudzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.